Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-174. Ini dingin ya. Saya berasa ada di Swiss. Buat Baraya yang terbiasa untuk nonton video-video saya dan kemudian sedikit cermat untuk mengamati, mungkin Baraya akan sadar bahwa saya acap kali menggunakan metodologi deduktif untuk menyampaikan narasi tertentu atau untuk membangun silogisme tertentu. Ini bagi saya sih sesuatu yang sangat menyenangkan, jadi main detektif-detektifan gitu. Dan demikian pun dengan episode ini, kita akan gunakan metodologi itu untuk membangun sebuah kesadaran bersama. Saya sudah sempat membahas di episode yang ini, ada 5 hal kecil yang ternyata berdampak besar terhadap sebuah bangsa, dan saya mohon Baraya menyimak juga yang sekarang, mungkin ini episode lanjutannya, tentang 4 hal yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Ini semuanya kita sadari, ini semuanya kita ketahui, dan saatnya sekarang untuk mengubah itu semua. Ayo kita mulai. Baik Baraya, kita mulai dari nomor 1 di daftar kita. Apa hal-hal kecil yang berdampak besar terhadap bangsa ini? Nomor 1-nya adalah perilaku kita terhadap mantan. Ini sebenarnya adalah hal yang lumrah. Jadi internet itu kaya sekali dengan begitu banyak meme yang menceritakan tentang kejengkelan, ketidaksukaan, kebencian, keirian terhadap sang mantan. Jadi kalau mantannya nikah duluan, kitanya sakit, atau kalau mantannya dapat pacar lebih dulu, kitanya juga sakit, dan sebagainya. Dan pada akhirnya banyak sekali kata-kata kasar, umpatan-umpatan yang diarahkan pada mantan. Misalkan buanglah mantan pada tempatnya, gitu kan, banyak sekali meme-meme di internet seperti itu. Saya akan sampaikan begini Baraya, siapapun di antara Baraya yang menghujat mantan itu kemungkinannya 2, Baraya tidak dewasa, atau kedua, Baraya punya kelainan dalam mental atau mentalnya terganggu. Tapi apapun itu, ceritanya begini Baraya, kalau Baraya putus dengan mantan, maka tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan, termasuk mantan itu. Yang bisa disalahkan itu adalah diri Baraya sendiri. Kenapa begitu? Karena misalkan ketika pacaran ya, kemudian ada perselisihan, kamu ternyata nggak sama seperti yang dulu lagi. Misalkan ada ungkapan seperti itu. Sebenarnya itu bukan gara-gara si pasangan tidak sama seperti yang dulu lagi. Tetapi masa PDKT, masa sebelum pacaran, masa pacaran, dan masa pernikahan itu akan mengubah reaksi seseorang terhadap satu kejadian yang melibatkan si pasangan itu. Jadi bukan karakternya berubah. Jadi kalau Baraya bilang, karakter dia sekarang mau berubah, itu berarti Barayanya yang tidak tahu apa-apa soal dia. Barayanya sama sekali nggak ngerti soal dia. Karena gini, Baraya, berubah karakter itu mustahil dalam waktu singkat. Banyak orang yang pengen mengubah karakternya atau wataknya atau sifatnya, berakhir pada split personality. Karena memang karakter itu adalah bagian yang susah sekali untuk dirubah. Kalaupun dirubah membutuhkan energi yang banyak dan waktu yang sangat lama. Nah, kalau Baraya sadar dalam waktu hitungan minggu kemudian tiba-tiba si pasangan itu berubah, sikapnya nggak seperti dulu lagi, dan sebagainya, itu fix Baraya yang salah. Atau kemudian ada alasan lain, kita putus sama dia itu karena dia itu ternyata karakternya jelek, ternyata dia tuh gini gitu. Nah, kalau karakternya jelek, kenapa baru ketahuan setelah pacaran? Kan seharusnya Baraya tahu sebelumnya. Ingat Baraya, kalau Baraya pacaran itu, keputusannya 100% ada di tangan Baraya. Kalau Baraya salah pilih, salah ambil orang, itu berarti Barayanya yang salah. Kalau Baraya masih juga nyalahin orang lain, maka Baraya berarti kurang dewasa, kurang memahami diri. Atau misalkan ada alasan lain, karena dia selingkuh. Apakah yang salah Baraya? Ya iyalah. Karena dalam kamus pacaran itu tidak ada judulnya selingkuh. Gini Baraya, pacaran itu dalam tanda kutip ya, main-main. Kan misalkan, tapi kan kita udah komitmennya di mana? Coba Baraya gini, tanya sama pacar atau tanya sama Baraya sendiri kalau Baraya sekarang lagi pacaran. Kapan nikah? Berapa punya anak? Tinggal di mana? Penghasilan berapa? Apa pekerjaan?
Kalau Baraya sudah bisa menjawab 5 pertanyaan itu, artinya pacaran Baraya itu serius. Tapi kebanyakan anak SMP, anak SMA sekarang pacaran, nanti punya anak berapa, nanti tinggal di mana, oh itu masih jauh. Nah, itu berarti main-main, itu berarti bohong-bohongan, itu berarti hanya pelampiasan nafsu saja. Itu berarti hanya karena pengen ada yang megang, ada yang dipegang doang, itu doang, nggak ada yang lain. Artinya, kalau sedang main-main gitu, namanya main-main itu nggak ada judulnya komitmen. Kalau tidak ada komitmen, berarti tidak ada ikatan. Kalau tidak ada ikatan, berarti tidak ada, namanya selingkuh. Jadi ketika ada pacaran, kemudian si pasangan kita selingkuh, ya itu haknya, kan belum ada ikatan sama sekali. Itu kan kita udah janji. Kalau Baraya menyatakan sudah janji, sudah ada ikatan dan sebagainya, tapi belum berpikir tentang masa depan, berapa jumlah anak, berapa penghasilan dan sebagainya, artinya Baraya belum serius. Kalau yang belum serius itu namanya main-main. Artinya Baraya dalam tanda kutip dalam hal ini alay. Gitu ya. Maaf, ngomongnya jadi terlalu cepat. Tapi prinsipnya begini, kalau Baraya masih juga menyalahkan si mantan karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh dia, itu berarti Baraya tidak dewasa. Nah, apa hubungannya? Masalahnya kalau Baraya masih menghujat mantan, artinya Baraya menghancurkan nasib sebuah bangsa. Ketika Baraya nanti misalkan punya anak, anaknya bisa dirusak sama Baraya. Sama seperti kebanyakan kasus di Indonesia. Ingat, Baraya di Indonesia, data-data menyebutkan 72-75% kekerasan yang dilakukan terhadap anak itu ada di lingkungan keluarganya. Dan yang paling banyak melakukan kekerasan itu adalah ayah dan ibunya. Kenapa? Karena kualitas orang tua di Indonesia itu sangat minim, sangat rendah, sangat buruk. Saya mohon maaf. Jadi ketika mau menikah, mereka berpikir soal pernikahan itu, tetapi mereka tidak berpikir bagaimana mengurus anak. Mereka tidak terbiasa untuk membaca buku-buku tentang anak. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya menjalani hubungan yang sangat baik antara 2 orang, kemudian 4 orang dengan mertua, 6 orang dengan anak-anak dan sebagainya. Mereka tidak mempersiapkan itu karena sejak remaja mereka masih alay, mereka senang nonton bareng, traktir-traktiran, tapi karena tidak serius mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana parenting, bagaimana menjalin hubungan kerjasama, bagaimana psikologi pasangan, laki-laki karakternya gimana, perempuan karakternya gimana. Karena tidak terbiasa untuk itu, maka ketika nanti punya anak itu disakiti, dihujat, akhirnya menghasilkan generasi bangsa yang kurang baik. Banyak anak-anak di Indonesia yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi dihancurkan sejak awal karena orang tuanya gagal mengetahui, orang tuanya gagal sadar karena level pengetahuan dan kesadaran orang tuanya rendah. Kenapa? Karena alay, karena pacaran diduluin, tapi kesadaran untuk pacaran, kesadaran untuk berpasangan itu dihilangkan. Makanya yang saya sebut tadi, kalau Baraya masih saja misalkan ya menjelek-jelekan mantan atau membenci mantan, itu sampai sejauh itu artinya Baraya masih belum layak untuk menjadi orang tua, bahkan Baraya belum dewasa. Banyak orang-orang di Indonesia yang sangat mudah untuk matang secara seksual, tetapi susah sekali untuk matang secara intelektual. Inilah parahnya. Dan kalau sudah seperti itu, yang menjadi korbannya adalah masa depan bangsa karena generasinya sudah dirusak sejak awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hal kecil yang berdampak besar terhadap bangsa? Yaitu pemilihan KM atau pemilihan ketua murid. Di awal-awal semester gitu ya, awal tahun ajaran baru, biasanya KM dipilih. Dipilih biasanya demokrasi-demokrasian lah gitu ya. Cung siapa, kemudian maju ke depan, nanti dipilih sama siswa-siswa yang lain dan sebagainya. Biasanya yang terpilih itu adalah orang-orang yang menonjol karena aktif, karena baik, karena prestasi, karena nakal, atau karena hal-hal yang lain. Sampai sejauh itu tidak jadi masalah, tetapi yang jadi masalah itu adalah sesudah itu. KM-KM yang dipilih itu ternyata bukan dijadikan sebagai ketua murid sama seperti namanya, tetapi dijadikan kacung, dijadikan jongos, dijadikan pesuruh. Jadi datang guru, kocok. Mana KM? KM? Oh itu Kak, itu tolong ambilkan buku di kantor ibu ya. Disuruh. Datang lagi, kocok. KM? Mana KM? Itu dipanggil sama wali kelas ke ruang guru ya. Nanti ada pengumuman, disuruh lagi. Jadi, nah ini masalahnya kecil, tapi dampaknya besar karena menunjukkan ketidaksadaran orang-orang Indonesia terhadap
kepemimpinan, tidak sadarnya terhadap organisasi. Jadi bahkan pemimpin tertinggi pun dianggapnya kacung, dianggapnya rendah, padahal dipilih sendiri oleh masyarakat kelas itu. Baraya, KM itu ketua kelas, KM itu pemimpin kelas, dia yang ngatur dan dia yang berkuasa atas satu kelas itu. Jadi misal gini, ada bendahara. Bendahara itu paling ditakuti di kelas karena suka malakin. Woi, uang kas 2000, uang kas 2000 gitu kan. Nah, biasanya pada bersembunyi itu teh, khususnya cowok-cowok. Seharusnya kan si KM datang. Oh, si KM celingak-celinguk. Seksi keamanan sini. Itu paksa orang ini, kan semestinya gitu. Jadi di kelas pun harus ada koordinasi, harus ada kepemimpinan, harus ada otoritas, siapa yang berkuasa di situ. Dari situlah kelas akhirnya menjadi kompak, menjadi solid, bukan hanya gara-gara solidaritas, bukan hanya gara-gara alay-alayan bikin geng-gengan seperti itu, bukan, tetapi karena itu teratur, terstruktur. Sekarang kita lihat Indonesia itu sok-sokan demokrasi gitu. Jadi ketika ada pemimpin dihujat, dijelek-jelekin, ya nggak apa-apa. Kalau Baraya punya pemimpin yang dibenci itu nggak apa-apa. Itu hak pribadi Baraya. Kalau Baraya ingin mengkritik pemerintah, oke, nggak apa-apa. Itu silahkan saja. Tapi kalau Baraya sampai tidak taat pada pemerintahan, itu salah besar. Dan kenapa fenomena di Indonesia seperti itu? Karena orang-orang di Indonesia memang tidak sadar dengan pentingnya organisasi, pentingnya otoritas. Dia itu adalah representasi dari rakyat, representasi dari negara ini. Jadi negara mau kompak, mau solid, itu harus ikut pada pemimpin. Karena sejak awal pemimpin di kelas itu dijadikan sebagai pesuruh, dijadikan sebagai kacung, maka wajar juga di Indonesia ada presiden jadi ya wajar karena kita nggak ngerti berorganisasi itu bagaimana. Padahal Baraya, kalau kita lihat dari evolusi kebudayaan manusia, salah satu yang pada akhirnya menciptakan sebuah peradaban adalah ketika manusia bukan hanya berkelompok, tapi juga menciptakan organisasi. Kalau masyarakat menciptakan organisasi, maka disitulah ada pembagian kerja yang jelas. Kalau pembagian kerjanya sudah jelas, maka potensi-potensi setiap individu yang sangat berbeda-beda itu bisa diakomodasi. Dan untuk menciptakan kekompakan itu, biasanya dimunculkanlah seorang pemimpin. Tetapi di Indonesia kita nggak ngerti soal organisasi, soal kepemimpinan, soal otoritas, soal koordinasi, dan sebagainya. Presiden ciptakan peraturan. Biar nggak macet, maka rakyat Indonesia yang punya mobil wajib punya garasi. Oh, nggak ditaati. Kalau macetnya udah terlalu penuh, marah lagi sama presiden. Kan itu gara-gara rakyatnya sendiri yang melakukan itu. Presiden bilang, jangan buang sampah sembarangan. Nanti sungai-sungai mampet. Nanti kita bla 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 bla. Sungainya mampet beneran, banjir beneran. Presiden lagi yang salah gitu. Jadi nah, itu yang kedua, silahkan renungkan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, hal kecil yang berdampak besar terhadap Indonesia, itu adalah berdoa. Berdoa di kelas. Ini adalah satu-satunya mungkin otoritas yang diakui dari KM di kelas. Dia yang mimpin doa, biasanya seperti itu. Tapi gini Baraya, apakah itu salah? Itu salah besar dan dampaknya luar biasa besar. Berdoa itu. Kenapa? Karena ketika berdoa, siap, berdoa. Amin. Selesai beri salam dan seterusnya ya. Nah, Baraya saya mau sampaikan begini ya. Dalam mekanika kuantum itu ada sebuah hukum namanya law of attraction. Hukum tarik-tarikan, sedot-sedotan, betot-betotan. Baraya begini, kalau Baraya ateis, kemudian Baraya berdoa, maka kemungkinan untuk dikabulkannya 90%. Mau Tuhannya bentuknya seperti apa, mau konsepsinya seperti apa, mau agamanya seperti apa, bahkan yang tidak beragama sekalipun, berdoa itu hampir pasti bakal dikabulkan. Apalagi untuk orang-orang yang beragama. Yang Muslim itu dinyatakan kalau Baraya berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan. Itu adalah sebuah jaminan. Nah, tetapi kita masuk lagi ke sains ya. Jadi maksudnya begini, kalau Baraya itu berdoa atau menyampaikan sesuatu terus-menerus, maka itulah visi Baraya. Artinya Baraya sudah punya visi di situ. Baraya punya keinginan di situ. Baraya punya harapan yang ingin dicapai di situ. Itu punya akhirnya memunculkan dua momentum. Momentum yang pertama itu adalah itu akan meresap pada seluruh sel otak Baraya. Seluruh sel dalam tubuh Baraya itu akan bergerak untuk mencapai visi itu. Karena misal saya pengen jadi presiden.
berdoa terus, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi presiden. Bahkan ketika Baraya tidak sedang pengen berusaha sekalipun, tapi Baraya berdoa seperti itu pun, sel-sel tubuh Baraya akan mengarahkan Baraya untuk berusaha menjadi presiden itu. Dan kalaupun seandainya gagal, proses di sana itu minimal akan mengantarkan Baraya menjadi pejabat publik. Kemudian yang kedua, ketika visi terpapar dalam otak Baraya itu, maka Baraya secara otomatis akan terdorong untuk mengadaptasi diri disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan visi itu. Kalau Baraya misal nonton K-pop, tak dangdung, kemudian seneng, maka Baraya akan berjoget dengan seperti itu, kemudian berpenampilan seperti itu bukan gara-gara usaha Baraya, emang tubuh Baraya akan menyesuaikan untuk menjadi seperti itu, iya kan? Artinya ketika Baraya punya visi yang jelas, kemudian disampaikan melalui doa, Baraya akan memiliki kemungkinan yang besar untuk dikabulkan doanya. Nah, lalu apa masalahnya dengan berdoa di dalam kelas? Berdoa di dalam kelas adalah pembiasaan yang membuat masyarakat tidak berdoa. Apa yang dilakukan ketika berdoa? Kamu tuh bilang biasanya baca Al-Fatihah dengan sangat cepat. Padahal Al-Fatihah itu bukan doa untuk menyampaikan harapan. Jadi kalau orang-orang NU mengatakannya fi barakatuh umul Quran Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dijadikan sebagai barokahnya. Sampaikan dulu keinginannya yang sangat kuat kepada Tuhan dan jadikan Al-Fatihah itu sebagai sayap yang mengantarkannya ke langit. Selama ini kita membuang potensi kita untuk dikabulkan dengan cara membuang waktu kita untuk berdoa. Jadi diberi waktu untuk berdoa, kitanya nggak berdoa, padahal itu kesempatan kita untuk merekayasa masa depan. Jadi apakah doa kita bakal dikabulkan? Setidaknya Tuhan sudah menjamin itu, dan setidaknya sains mengkonfrontir itu. Jadi silahkan Baraya manfaatkan segala waktu luang Baraya untuk berdoa. Sampaikan visi misi Baraya dalam kehidupan. Jangan seperti yang terjadi di Indonesia. Biasanya setelah anak-anak berdoa dengan cara yang aneh itu, saya tanya sama anak-anak, "Oi, kamu berdiri coba." Berdiri. Dalam 10 detik sampaikan cita-cita kamu. Apa ya? Coba sekarang Baraya lakukan simulasi yang sama kepada siswa-siswa SMA, siswa-siswa SMP. Dalam 10 detik silahkan sebutkan cita-citanya apa. Mereka pasti akan kebingungan, mereka pasti akan galau. Kalaupun menyebut pilot, karena waktu kecil orang tua mereka nyuruh itu. Karena apa? Karena mereka itu nggak punya visi, nggak punya saya hidup untuk gini-gini, nggak punya. Karena nggak punya untuk itu, maka masa depannya itu benar-benar terancam. Kebanyakan orang Indonesia itu prinsipnya, ya saya mah hidupnya mengalir aja seperti air. Baraya, kalau hidup mengalir seperti air itu, oke, mungkin dalam satu kesempatan kita akan mengalir ke sebuah danau yang indah yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang asri. Bisa seperti itu. Tetapi karena kita mengalir seperti air, dalam artian kita tidak memiliki kehendak, maka kita bisa aja berakhir di sebuah sepiteng. Dan berpuluh-puluh tahun kita ada di sana. Kan bisa aja seperti itu. Jadi biasakan untuk merekayasa kehidupan kita sendiri dengan berdoa. Sampaikan pada Tuhan, saya mau ini. Maka itu secara saintis pasti akan dikabulkan. Jangan buang waktu dengan cara udah dikasih kesempatan untuk berdoa, malah baca Al-Fatihah dengan terburu-buru, gak jelas dan gak menyampaikan keinginan apapun sama sekali. Kesalahan kecil itu dampaknya besar. Kita menjadi bangsa yang tidak sukses karena kita tidak berdoa. Gitu ya. Sampai segini saja. Sebenarnya saya punya yang keempat, tetapi nanti lagi lah kapan-kapan. Saya pengen bikin video yang pendek. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan simak video saya yang lain. Saya mohon maaf sekarang dipotong tiba-tiba. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.